Pak, disebutnya apa nih, Pak? Tempat kerupuk ini. Apa sih? Cuman kan ini yang ini angklung gubrak asli yang dari ini termasuk angklung gubrak yang awal Dari dari Bayah. Bayah, Banten. Bayah. Tapi kenapa Pak disimpan di luar? Ya. Ya. Kedepannya juga kita Ya. karena dari Sang Ujo sendiri pernah merekomendasikan kepada peneliti kalau mau melihat angklung gubrak yang lama itu ada di Museum Prima juga. Tahun berapa Pak ini Pak? Susah kalau untuk Identifikasi tahun Pak. tahun itu susah karena kan di masyarakat juga sudah digunakan berapa tahun kemudian Betul. masuk ke museum kan juga Aha. Fungsinya untuk hanya untuk panen dan masuk ke museum itu sekitar tahun 80-an. 80. fungsinya untuk apa Pak? Angklung gubrak. Fungsinya adalah ketika mereka sudah panen itu terus kemudian ada yang membuat rumah sudah selesai dia juga Bagian dari syukuran Pak. Oh ini kekinian apa ya? Oh ya. Oh yang beber. mau memperhatikan Wayang beber. Cirebon. Ini asli tulisannya Pak, lukisannya. Tangan. ini wayang beber. Jadi wayang beber itu ini memang menceritakan tentang perang Baratayuda. Cuman kenapa kalau dilihat-lihat itu kemudian ada gambar yang vulgar. Jadi memang vulgar itu di dalam ajaran Hindu itu memang Wajar. untuk menjelaskan bagaimana bahwa kalau seperti ini kan yang vulgar itu kan biasanya gambarannya kan adalah tokoh-tokoh negatif ya, seperti buta dan sebagainya. Artinya ini menggambarkan bahwa karakter seperti itu sifatnya seperti itu gitu. Vulgar, tidak tahu malu gitu kan itu. Seperti itu. Jadi mereka ingin menggambarkan seperti itu, bukan kemudian ini untuk Pornografi ya? pornografi kepada kita. Tapi seperti itu. Karena wayang ini juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sakral, ritual. Jadi bukan wayang yang digunakan untuk kegiatan hiburan. Cuman ini kalau dirunut yang ini satu cerita, cuman terputus karena wayang beber itu biasanya panjang. Iya iya. Dan cara memainkan itu digulung di pinggir. Jadi sambil berjalan itu dibuka. Dalangnya bermain sendiri gitu ya. Tapi kadang orang juga tidak ngerti gitu ya Pak ya. Kadang orang tidak tahu gitu ini ada vulgar tidaknya. Iya. Tapi kadang-kadang suka pengunjung banyak yang kaget. Tapi kemudian ketika kaget baru kita jelaskan bahwa kenapa harus seperti itu. Dan itu aslinya gitu ya. Itu artinya seperti itu. Ini wayang. Ini wayang golek, modern sih. Cuman anak-anak kadang-kadang tidak tahu kenapa wayang ada yang simpan di kiri dan ada di kanan. Di kiri adalah sifat jelek, di kanan adalah sifat baik. Jadi biasanya kalau nyusun wayang itu seperti itu. Tapi ini mah semua yang di atas baik semua Pak. Kalau ini Pandawa. Ini gamelan apa Pak? Ini gamelan dari Karawang, gamelan Ajeng. Ajeng untuk kesenian Ajeng. Senen Ajeng yang sana sudah langka banyak. Sri Murni ada. Kalau ini degung, seni murni. Sri Murni. Seni murni itu adalah seni yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan pertunjukan. Wah ini banyak digemari. Ada apakah ini sini? Ayah halma, kaleci, dam-daman, oto. Permainan anak. Asana uang kecil. Saya ketak. Kalaman kabeh. Terus iyo Kan di dalam papasakan permainan itu kita harus berjalan.
perjalanan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita juga harus bisa menabung. Dalam perjalanan harian itu kita harus menabung. Nah, kalau kita tidak benar dalam menabungnya itu adalah jom, kemudian mati kan. Nah, ini menggambarkan perjalanan hidup orang aja sebenarnya coklat itu. Coklat yang benar adalah 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nabung. Ya. Jadi di dalam permainan itu biasanya banyak sekali selain ada nilai filosofi ini, layang-layang aja. Kenapa layang-layang kan sudah filosofi. Yang mendatar itu harus lentur, yang ke samping itu. Artinya dalam hablum minanas kita harus lentur. Nah, kalau yang ke atas itu adalah hablum minallah. Dan itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang kita tidak akan bisa terbang. Ini diibaratkan sebagai manusia yang ada dalam diri kita. Kita harus punya keseimbangan. Hablum minallahnya harus kuat, ke sampingnya hablum minanasnya kita harus lentur, bisa menghargai sesama. Nah, benang yang menghubungkan dengan si ini, yang orang yang bermain layang-layang itu diibaratkan sebagai Tuhan yang mengendalikan kita. Benangnya itu adalah agama. Kalau kita tidak punya benang, tidak punya agama atau agamanya putus, kita akan tidak bisa terbang kemana. Jadi itu pun agama itu mengendalikan kehidupan. Itu filosofinya. Jadi semua permainan tradisional itu ada filosofinya, ada nilai kreativitasnya, ada nilai sportivitasnya. Itu yang tidak diketahui oleh masyarakat sekarang, apalagi generasi muda. Wow, mengerikan. Termasuk aku baru tahu. Terima kasih atas jalan-jalannya. Musim the best.